Shalom, selamat hari Sabat, selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, dimanapun Anda berada, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Wahyu Widodo Purwanto, MDiv. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Apa kita hidup dekat Yesus dalam kesibukan hidup kita, sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup kita. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa kita nyatakan kasih-Nya pada semua orang yang berdosa. Maukah kita menolong mereka dari binasa dosa. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa hidup kita menyatakan perkataan serta perbuatan yang menarik atau yang menyesatkan orang yang cari selamat. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Ayat hafalan kita pada Sabat ini terambil dalam Mazmur 12 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang mengauskannya. Mari kita berdoa. Tuhan dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu kepada kami sampai saat ini. Kami akan memulaikan peribadatan ini Tuhan, Engkau memberkati dan memimpin dari awal hingga akhir. Boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah berkat hari Sabat boleh menjadi bagian kami. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Sabat, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga-keluarga yang berbahagia, rumah tangga yang dikasihi oleh Tuhan kita. Saya senang bahwa hari Sabat ini kita boleh bersama-sama dan terlebih khusus pada kesempatan ini kita akan mengikuti beberapa tips rohani yang rindu saya bagikan kepada keluarga umat-umat Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara semua, mari kita buka Alkitab kita. Mari kita akan bersama-sama untuk membaca Yohanes pasalnya yang kedua, yang mana saya akan ambil beberapa tips dan bagikan kepada keluarga umat-umat Tuhan semua. Baik saudara-saudaraku, kalau kita buka dan kita mendengarkan data-data di akhir-akhir bahkan di awal-awal tahun 2024 ini, maka kita akan menemukan bahwa ternyata data menunjukkan ada peningkatan perceraian. Ada juga anak-anak yang terlantar oleh karena kehidupan rumah tangga yang boleh dikatakan broken home. Untuk itu, saudara-saudara semua, tentu kita sangat ingin, tentu kita sangat mau bahwa saya harus punya keluarga yang bahagia, keluarga yang dibentuk sejak awal, yang terasa manis-manis sekali untuk dikenang, akan terus menjadi keluarga yang manis untuk dikenang bahkan sampai pada akhir cerita dari keluarga-keluarga kita. Untuk itu, apa saja yang perlu kita lakukan? Tentu sebagai umat yang percaya, saudara-saudaraku, maka kita akan berpatokan kepada firman Tuhan. Mari kita buka
firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan demikian. Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama dan ayat kedua dia katakan demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ibu Yesus ada di sana. Dan kemudian ayatnya yang kedua mengatakan kepada kita bahwa Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Tips yang pertama yang rindu saya bagikan bagi saudara-saudara sekalian adalah undanglah Yesus di dalam keluargamu, undanglah Yesus di dalam rumah tanggamu, undanglah Yesus di dalam kehidupanmu. Seorang penulis Kristen menuliskan di dalam buku Membina Anak Bertanggung Jawab, pasal yang ke-78 halaman 545, dia katakan demikian. Setiap keluarga harus membangun mezbah doa. Dengan mezbah doa, kita telah mengundang Yesus. Kalau kita melalaikan mezbah doa, itu berarti kita tidak mengundang Yesus. Itu berarti kita sedang mengizinkan kejahatan akan bertumbuh di dalam keluarga kita, dan itu akan terus merajalela, merambat dan mempengaruhi keluarga. Sampai pada akhirnya kita boleh sampai pada titik kehancuran kehidupan keluarga-keluarga kita. Tentu saudara-saudara kita tidak menginginkan hal ini. Tentu kita tidak mau hal ini terjadi di dalam keluarga kita. Maka ingat, tips yang pertama adalah undanglah Yesus di dalam keluargamu. Undanglah Yesus di dalam rumah tangga, bahkan dalam kehidupan pribadimu melalui membangun mezbah doa. Kapan kita boleh bangun mezbah doa? Bersama dengan keluarga. Mungkin kita bisa bangun mezbah doa di saat pagi kita bangun. Kita boleh bangun mezbah doa di saat malam ketika kita sebelum beberapa waktu kita akan beristirahat. Bersama-sama dengan istri dan anak-anak kita undang Yesus melalui mezbah doa. Yang kedua, di dalam Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 2 ayat 3, dia katakan demikian. Inilah akar problem di dalam keluarga. Yang ayat yang ketiga dia katakan demikian. Ketika mereka kekurangan anggur. Atau dengan kata lain, anggur dari pesta perkawinan yang disediakan keluarga ini akan habis. Sedikit lagi akan habis. Dan ternyata di sana, Ibu Yesus ada di sana. Ibu Yesus mengetahui, bahkan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya juga ada di sana. Karena diundang untuk hadir di dalam pesta perkawinan ini. Apa tips yang kedua yang perlu diambil, yang harus dilakukan oleh keluarga saudara-saudaraku? Yang kedua adalah kita perlu serahkan kepada Tuhan. Kita perlu serahkan kehidupan keluarga kita kepada Tuhan. Ketika kita mengundang Yesus, ada beberapa keluarga mungkin lupa. Mereka sering mengandalkan kekuatan pribadi, mengandalkan pengetahuan, mengandalkan hikmat sendiri. Tetapi mereka lupa untuk menyerahkannya kepada Yesus. Kita perlu untuk berserah kepada Yesus. Dalam ayat yang keempat, dalam ayat yang ketiga dia katakan demikian. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus datang kepada Yesus lalu katakan, mereka kehabisan anggur. Apa yang Yesus jawab kepada ibunya? Yesus cuma katakan kepada Maria yang adalah ibunya, dia cuma katakan waktunya belum tiba. Tetapi Maria tidak merespon ini. Yang Maria katakan adalah lakukan apa yang Yesus katakan. Ini yang dia perintahkan kepada para pelayan dan murid-murid yang ada waktu itu. Kita perlu untuk berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus itu berarti kita bergantung. Berserah kepada Yesus itu berarti kita meminta pertolongan Tuhan untuk menguatkan kita di dalam kehidupan keluarga. Semua kita menginginkan cerita yang manis yang saya katakan tadi. Dari sejak awal ketika kita membangun keluarga sampai pada akhirnya kalau Tuhan izinkan kita akan berpisah dengan perpisahan maut. Tentu kita inginkan ini semua. Dikatakan
di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 5. Dia katakan demikian. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan yang ada di situ ada 6 tempayan yang sudah diisi dengan 2-3 buyun air. Diisi seperti kebiasaan orang-orang Yahudi gunakan untuk membasuh kaki. Yesus katakan kepada para pelayan yang ada di situ, isi semua sampai penuh, isi dengan air sampai penuh. Lalu kita lihat ayat-ayat selanjutnya, tidak dikatakan ketika para pelayan ini mengisi semua tempayan yang ada di situ sampai penuh dengan air, lalu air itu menjadi anggur. Tidak demikian. Tetapi kalau kita baca dalam ayat 8, dia katakan demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka melakukan seperti yang Yesus katakan. Saudara-saudara, sampai di sini kita belum menemukan bahwa air itu telah berubah menjadi anggur. Ini dibutuhkan suatu penurutan, suatu penyerahan yang sungguh. Dengan kata lain, tips yang ketiga, yang terakhir adalah lakukan seperti yang Yesus perintahkan dan percaya bahwa ada tanda yang indah yang Tuhan akan ukir. Serahkan kepada Tuhan, lakukan apa yang Dia perintahkan. Ketika para pelayan ini membawa kepada pemimpin pesta yang ada waktu itu, pemimpin pesta melihat bahwa ternyata air yang sudah menjadi anggur. Disinilah dikatakan air yang sudah menjadi anggur. Itu rasanya luar biasa. Dan pemimpin pesta ini tidak percaya. Dia memanggil pengantin pria. Lalu dia katakan, biasanya orang akan menyediakan anggur yang terbaik di awal dari acara perkawinan. Tetapi engkau menyediakan yang terbaik dari awal sampai akhir. Pemimpin pesta katakan demikian karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun para pelayan itu tahu di balik semuanya ini ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang telah mengubah air itu menjadi anggur. Saudara-saudara, kenangan yang manis di awal-awal perkawinan akan terus bertahan dan tidak akan habis kalau kita yang pertama, tips yang pertama, undang Yesus. Yang kedua, kalau kita serahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa Tuhan akan bertindak bagi keluarga kita. Demikian saya mengajak kita semua saudara-saudara, mari kita serahkan kepada Tuhan, mari kita undang Tuhan, dan mari kita belajar untuk percaya. Tuhan memberkati keluarga kita semua. Tuhan menjagaku dari setiap bahaya dalam hidupku. Ku butuh Engkau Tuhan, pegang tanganku selalu saat ku sendiri di setiap hariku.
sepanjang hidupku. Shalom, berjumpa kembali di dalam program Pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Saya percaya saudara terus diberkati lewat program ini. Kami senang mendengarkan begitu banyak feedback, merasa terbantukan dengan tayangan ini, dan biarlah kiranya kita akan terus diberkati dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-6 dengan tema Aku Akan Bangkit. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh Pendeta Jerry Mangerongkonda dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan masuk mendalami pelajaran kita ini, tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, terima kasih Engkau tuntun kami untuk belajar firman-Mu. Tolong kami, berikan kami pengertian, dan berikan kepada kami iman untuk percaya bahwa dalam setiap pergumulan Tuhan akan bangkit dan menolong umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kami mengingatkan bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat inti. Yang ketiga pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian paling akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar firman Tuhan pelajaran yang ke-6 ini. Mazmur 18 ayat 4-19, Daud menyatakan kekuatan Tuhan yang menyelamatkannya dari musuh-musuhnya. Dan dia menggambarkan bagaimana Tuhan turun untuk menyelamatkan dan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Mazmur 41 ayat 2-4, Daud menyampaikan permohonan kepada Tuhan untuk diberkati dan dilindungi dari musuh-musuhnya. Dia mengakui perlunya pertolongan dari Tuhan dalam kesetiaan dan kesejahteraan. Ulangan 15 ayat 7-11 menekankan pentingnya belas kasihan dan kemurahan hati terhadap sesama, terutama terhadap yang miskin dan membutuhkan. Mazmur 82 menegaskan otoritas dan keadilan Tuhan sebagai hakim tertinggi. Dan Tuhan memanggil para pemimpin dan hakim manusia untuk mempertahankan keadilan. Lalu kemudian Mazmur 96 ayat 6-10, dalam ayat-ayat ini Mazmur mengajak semua bangsa untuk memuliakan Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi, menyembah Tuhan dalam kekudusan dan kemuliaannya. Mazmur 99 ayat 1-4 memuji kuasa dan keagungan Tuhan yang kudus. Tuhan diangkat tinggi di atas segala bangsa dan bumi, dan para pemimpin umatnya memuliakannya di dalam penyembahan kepadanya. Lalu Roma 8 ayat 34, Rasul Paulus menegaskan bahwa Kristus Yesus, dia mati, bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pengantara bagi umatnya. Saudaraku, sekarang kita lihat makna pengertian dari judul Aku Akan Bangkit. Siapa yang bangkit dalam konteks judul ini? Nah, dalam konteks ayat inti pekan ini, Aku Bangkit ini merupakan penyataan dari Tuhan yang menyatakan tindakannya untuk bergerak dan bertindak di dalam keadilan. Apa pengertian bangkit? Ketika kita mendengarkan kata bangkit, aku bangkit, maka frase ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan dan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang lemah, orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan. Tuhan menyatakan bahwa dia akan bergerak, dia akan intervensi, dan dia akan bertindak di dalam situasi tersebut. Lalu makna yang kedua tentang kebangkitan ini artinya bahwa Tuhan memberikan keselamatan kepada orang yang lapar dan haus. Dia berjanji untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada orang-orang yang haus akan keadilan dan kebenaran. Apa sebenarnya latar belakang sehingga Tuhan perlu bangkit? Nah, berdasarkan pelajaran sepanjang pekan ini yang menjadi pokok masalah adalah penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Ayat tersebut, ayat yang kita baca di dalam ayat inti, mencerminkan realita bahwa terjadi penindasan terhadap orang-orang yang lemah, yang seringkali menjadi korban dari kekuasaan dan kejahatan orang-orang. Dan ini bisa mencakup berbagai macam penindasan, seperti eksploitasi,
ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan sosial. Untuk siapa Allah akan bangkit? Apakah hanya untuk orang percaya atau untuk semua orang yang tertindas? Nah, saudara-saudaraku, Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu peduli terhadap semua orang yang mengalami penindasan dan ketidakadilan, bukan hanya mereka yang percaya kepada Kristus. Keadilan sosial dan kasih terhadap sesama ini merupakan nilai yang terus-terus ditekankan di dalam ajaran Alkitab. Kalau kita baca Ulangan 10 contohnya ayat 17-18, di sana ayat ini berbicara tentang kebebasan orang-orang yang tertindas, menyatakan keadilan kepada yang yatim piatu dan juga janda. Atau kita baca dalam Mazmur 146 ayat 7-9, peduli terhadap orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tertindas, membuka mata orang yang buta, mengangkat orang yang tertunduk dan lemah lesu. Lalu kemudian Amos 5 ayat 24, di sana ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan keadilan dan belas kasihan. Tuhan menginginkan keadilan yang mengalir seperti sungai. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan memberikan keadilan dan memperhatikan keluh kesah bukan hanya umat-umatnya saja, tetapi barang siapa yang mengalami penindasan, terpinggirkan, dan ketidakadilan. Nah, saudaraku, bagaimana apa yang dapat kita lakukan untuk memicu supaya Tuhan segera bangkit dan turun tangan? Walaupun benar Alkitab mengajarkan bahwa Allah akan bertindak sesuai dengan cara dan waktunya sendiri, namun doa-doa di dalam kitab Mazmur mengajarkan kepada kita bahwa kita dapat berdoa. Kita dapat berseru kepada Tuhan agar Dia turun tangan dan mengintervensi keadaan ketidakadilan yang terjadi dalam hidup kita ataupun di sekeliling kita. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat tema pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Mazmur 12 ayatnya yang ke-6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Setelah kita membaca ayat inti ini, maka timbul pertanyaan, apa konteks dan latar belakang teks ini? Saudara-saudara, judul dari perikop ini adalah doa minta tolong terhadap orang yang curang. Di pasal ini, pemazmur memohon pertolongan Allah karena tidak ada seorang pun di antara manusia yang dapat dipercaya lagi. Mazmur ini memberikan pemikiran-pemikiran yang baik di saat-saat yang buruk. Misalnya, seseorang dapat menghibur dirinya sendiri dengan renungan dan doa-doa. Mazmur ini juga menyiaratkan tentang bahaya-bahaya yang akan datang karena dosa-dosa, merosotnya kesalehan, perbuatan tidak senonoh, tidak bermoral, penindasan terhadap orang miskin, yang membuat Daud mengeluh akan keadaan yang buruk. Namun, ia meyakinkan tentang adanya Allah yang dapat menolong dan melepaskan mereka dari penindasan. Dan menghukum orang-orang yang berbuat curang dan sombong. Hal itu adalah tindakan Allah kepada orang-orang yang berbuat curang ini. Pertolongan Tuhan memberikan pada waktu yang tepat karena Dia adalah Allah yang setia dan tidak ada yang dapat menandinginya. Kemudian kita datang pada pertanyaan, apa pengertian aku bangkit? Frase ini ada di ayat tema pelajaran sekolah Sabat yang ke-6 ini. Aku bangkit. Lalu yang kedua, mengapa sepertinya Tuhan menunggu keluhan orang miskin dan tertindas, baru Tuhan bertindak untuk menolong? Nah, saudara-saudara, Seventh-day Adventist Bible Commentary Volume 3, halaman 659, memberi komentar tentang frase aku bangkit. Allah menunggu waktu yang tepat untuk turun tangan. Setelah para penindas memiliki kesempatan yang cukup untuk mengungkapkan niat jahat mereka, Allah menegaskan penghakiman ilahinya. Hal itu juga dapat kita lihat di dalam Keluaran 2 ayatnya yang ke-24.
Dan juga kata bangkitlah berbicara tentang kedatangan Allah untuk menghakimi dan mengintervensi anak-anaknya yang sedang menderita. Nah, tindakan seperti ini sering muncul di dalam buku Mazmur, dan itu dapat dilihat dalam Mazmur 3 ayat 7, Mazmur 9 ayat 19, dan Mazmur 10 ayatnya yang ke-12. Kemudian pertanyaan, apa pengertian memberikan keselamatan kepada orang yang menghauskannya? Apa yang dimaksud dengan kata menghauskannya? Menghauskannya adalah analogi untuk orang yang merindukan, menambahkan, menginginkan keselamatan, keamanan, perlindungan. Dalam konteks pengalaman Daud, ini adalah kondisi saat-saat lawannya mengancam atau menyerang. Nah, aplikasi untuk kita saat ini adalah di saat kesulitan, kesusahan, kemalangan, atau dalam penderitaan, kita merindukan kehadiran Tuhan yang memberikan kita perlindungan serta keselamatan yang kita harapkan. Dan itu dapat juga kita lihat dalam Mazmur 56 ayat 1-5, Amos 8 ayat 4, dan Habakuk 2 ayatnya yang ketiga. Ya, dari ayat inti kita berpindah kepada pokok penting lain, yaitu pejuang agung. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, apa yang dimaksud dengan pejuang agung? Siapa dan mengapa dia disebut pejuang agung? Serta apa istimewanya sampai disebut agung? Pejuang agung, frase ini terdiri dari dua kata. Yang pertama kata pejuang, yang secara sederhana didefinisikan sebagai seorang yang memperjuangkan sesuatu, entah demi dirinya sendiri atau pihak lain. Sementara kata keterangan agung menjelaskan bahwa orang yang memperjuangkan sesuatu ini bukanlah orang yang sembarangan. Pejuang ini adalah seorang yang besar, hebat, dan perkasa. Bahasa Inggrisnya adalah majestic warrior. Jadi pejuang agung adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang dianggap memiliki keberanian, dedikasi, dan pengaruh yang luar biasa dalam melawan ketidakadilan ataupun penindasan. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, khususnya Mazmur 18 ayat yang ke-7, pemazmur berkata, "Ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong." Jadi jelas bahwa pejuang agung yang dimaksud adalah Allah sendiri. Dan kemudian ditegaskan juga di bagian awal Mazmur pasal yang ke-18, khususnya ayat yang ke-3 dan 4 dikatakan di sana, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Nah, Allah disebut pejuang agung karena memang dalam pengalaman kehidupan umat Tuhan, secara khusus di sini pemazmur sendiri, Allah adalah pribadi yang sanggup dan selalu hadir, menolong, memberi kelepasan dan kemenangan. Tidak salah bila dalam nyanyian Bani Korah yang tercatat dalam Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Lantas apa istimewanya Allah sebagai pejuang agung? Karena dia adalah pencipta dan pemilik alam semesta ini menurut Mazmur 24, maka dialah yang mengendalikan segala sesuatu. Artinya dia sanggup, dan kalau dia memberi perintah, bahkan alam pun tunduk atas perintahnya. Dan hal ini diekspresikan juga dalam Mazmur 144 ayat 5-7. Itu istimewanya. Selain itu, Mazmur 76 ayat yang ke-7-10 juga mengatakan demikian. "Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi." Ekspresi nyanyian yang sama terdapat dalam Keluaran 15 ayat yang ke-3, dikatakan di sana, "Tuhan itulah pahlawan perang, Tuhan itulah namanya." Dalam peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir, Allah telah menunjukkan perbuatan-perbuatan ajaibnya serta memerintahkan alam, dalam hal ini angin dan laut, untuk menyelamatkan umatnya dari penindasan. Dalam nubuatan Nabi Yesaya yang menunjuk kepada Yesus, dia sebutkan dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6, dia itu sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, El Gibor, Bapa yang kekal, Raja damai, dialah pejuang agung kita. Nah sekarang, mengapa pengikut Allah seperti dalam Mazmur Daud dibiarkan diancam, menderita ataupun tertindas? Dan mengapa harus ada proses untuk kelepasannya?
Mengomentari pengalaman Daud, pena inspirasi dalam buku Education halaman 152 mengatakan melalui tahun-tahun penantian dan berada dalam bahaya, Daud belajar untuk menemukan penghiburan, kekuatan, dan hidup di dalam Tuhan. Ia belajar bahwa hanya dengan kuasa Tuhan ia dapat naik tahta. Hanya dengan hikmatnya ia dapat memerintah dengan bijaksana. Dan melalui pelatihan di sekolah penderitaan dan kesedihan, Daud mampu memerintah dengan adil dan benar. Jadi ketika Allah mengizinkan umatnya mengalami ancaman penderitaan ataupun penindasan, yang pertama, ia sedang membiarkan mereka mengalami sebuah proses untuk mana mereka boleh belajar terus, untuk selalu bergantung hanya kepada Tuhan dan kemudian mendisiplin diri mereka sendiri dalam pemurnian karakter. Yang kedua, dalam buku Testimonies for the Church volume 3 halaman 67, Nyonya White mengatakan bahwa untuk memiliki iman yang kuat, kita harus ditempatkan dalam situasi di mana iman kita akan diuji. Melalui banyak kesengsaraan, kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi penderitaan dan kesengsaraan Allah izinkan terjadi dalam kehidupan pengikutnya untuk melatih iman mereka tahan uji. Sehingga mereka boleh bertahan sampai pada akhirnya bisa mewarisi kerajaan sorga. Inilah yang kita kenal dengan proses sanctification atau penyucian. Dan ini juga ditegaskan dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kelima. Di sana dikatakan suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu sekarang menderita karena kerajaan itu. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang mari kita berbicara tentang keadilan bagi yang tertindas. Menurut konteks pelajaran sekolah Sabat, pihak yang selalu menjadi objek penindasan ini dan diberlakukan secara tidak adil, siapa? Mengapa sepertinya yang sering kali disebutkan adalah orang miskin atau janda? Bukankah banyak juga orang yang berkecukupan atau orang kaya sering juga diperlakukan secara tidak adil? Nah, mari kita lihat bahwa dalam konteks kitab Mazmur, terutama ada beberapa bagian dalam kitab Mazmur, objek penindasan dan perlakuan tidak adil seringkali digambarkan sebagai orang yang lemah, yang tertindas, yang terpinggirkan di dalam masyarakat. Ini artinya orang miskin, para janda, yatim piatu, orang asing, dan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan atau dukungan. Tetapi penting untuk memahami bahwa memang fokus pada orang miskin oleh karena memang mereka adalah yang mendapat perhatian khusus. Karena mereka adalah kelompok yang paling rentan dan sering diabaikan di dalam konteks masyarakat kuno. Tidak seperti kita di mana zaman sekarang pemerintah menyiapkan jaring sosial untuk menjaga, memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa kepeduliannya terhadap mereka ini juga adalah untuk kepeduliannya kepada orang-orang yang kaya atau orang yang berkecukupan. Ini tidak berarti bahwa orang yang berkecukupan atau kaya ini tidak pernah diberlakukan tidak adil. Tetapi sebenarnya dalam kitab Mazmur dan juga tulisan-tulisan lain dalam Alkitab seringkali ditekankan pentingnya keadilan bagi semua orang tanpa pandang bulu, termasuk juga orang kaya dan juga orang yang berkecukupan. Orang-orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan juga diminta untuk bertindak adil dan menolong mereka yang membutuhkan. Dan inilah cara Allah untuk menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya semua orang tidak memandang status sosial, tetapi kalau dia dalam keadaan tertindas dan diberlakukan tidak adil, semuanya perlu ditolong dan diintervensi oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengatasi dan menolong orang yang miskin, orang yang membutuhkan? Dalam konteks kitab Mazmur ada beberapa Mazmur yang menyatakan tindakan Tuhan menolong orang-orang yang miskin dan membutuhkan. Yang pertama kalau kita lihat yaitu dengan Dia memberikan pengampunan dan perlindungan. Allah memperhatikan kebutuhan orang miskin dan orang yang membutuhkan dengan memberikan pengampunan atas dosa-dosa mereka. Mengapa ini yang pertama? Oleh karena kebutuhan yang terbesar adalah pengampunan akan dosa-dosa. Ini dicatat di Mazmur 34 ayat 6-7. Yang kedua, dalam Mazmur 145 ayat 15-16, kita juga menemukan bahwa Allah memperhatikan orang yang lapar, memberikan makanan kepada mereka yang mencarinya. Dia memberikan kebutuhan hidup kepada orang yang percaya kepadanya. Kemudian Mazmur 140 ayat 12, di sana dikatakan bahwa Allah menolong orang miskin dan membutuhkan dengan menegakkan keadilan di dalam dunia.
bagaimana dia mendengarkan jeritan orang-orang yang tertindas, dan bagaimana dia menghukum orang yang menindas. Lalu kemudian Mazmur 68 ayat 5, Allah menyatakan kasih dan penyertaannya kepada orang yang miskin, orang yang membutuhkan. Dia adalah bapa bagi yatim piatu, dan dia adalah pelindung bagi janda-janda. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa seringkali Tuhan menjaga, memperhatikan orang miskin melalui uluran tangan umat-umatnya. Ellen White dalam Welfare Ministry halaman 210 mengatakan hal ini. Setiap pengabaian dari mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus, kegagalan untuk meringankan kebutuhan saudara atau saudari yang memikul kuk kemiskinan dan penindasan dicatat dalam kitab-kitab sorga seperti yang ditunjukkan kepada Kristus di dalam pribadi orang kudusnya. Betapa besar perhitungan Tuhan terhadap banyak orang, sangat banyak orang yang menyampaikan firman Kristus kepada orang lain, tetapi gagal menunjukkan simpati yang lembut dan perhatian kepada saudara seiman yang kurang beruntung dan berhasil dibandingkan diri mereka sendiri. Jadi saudaraku, memang benar kita mempelajari Alkitab bagaimana Tuhan menolong orang miskin. Tetapi jangan sampai kita lupa, Tuhan menggunakan saudara dan saya untuk menjadi perpanjangan tangannya, meringankan beban orang-orang yang kurang beruntung yang ada di sekeliling kita. Saudara-saudara, di pelajaran Sekolah Sabat juga menyaksikan tentang berapa lama lagi kamu menghakimi dengan solim. Itu dilihat dalam hari Selasa, pelajaran Sekolah Sabat. Nah, sekarang pertanyaan, dalam konteks Sekolah Sabat, apa pengertian menghakimi dengan solim? Siapa yang dimaksud dan apa pengertian tindakan solim ini? Saudara-saudara, Mazmur 82 ayat 2-5 memberi informasi tentang pemimpin yang menghakimi dengan solim. Ayat 2 menyebutkan menghakimi dengan lalim, dengan cara berpihak kepada orang fasik atau orang jahat. Mazmur 58 ayat 2 dan 3 juga menyaksikan, sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Dari dua ayat ini dapat kita lihat adanya penyelewengan hak atau tidak memiliki belas kasihan saat para pemimpin menghakimi, atau bisa disebutkan mengsolimi orang yang miskin dan yang tertindas di pengadilan. Nah, saudara, pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa para pemimpin harus bertindak adil sesuai dengan kehendak Allah, tidak menunjukkan keberpihakan kepada kelompok tertentu atau menyingkirkan atau membiarkan pribadi atau kelompok yang lemah. Pemazmur mengingatkan bahwa Allah yang melihat semuanya akan mengadili dengan adil pada waktunya, dan itu berlaku kepada semua orang. Semua akan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan di pengadilan Allah. Kemudian pertanyaan, bagaimana cara melepaskan diri dari kesoliman? Dan bagaimana cara Allah melepaskannya? Saudara-saudara, Raja Daud saksikan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Agar terbebas dari tindakan kezoliman, berpeganglah pada firman Tuhan sebagai dasar dari semua tindakan yang akan dibuat. Ikutilah petunjuk-petunjuk yang Tuhan sudah nyatakan melalui firman-Nya, agar kita bertindak tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau dipengaruhi orang lain, tetapi bertindak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kemudian harus diketahui bahwa bila waktunya tiba, Tuhan akan menghakimi seluruh dunia. Umat Allah juga akan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Itulah sebabnya baik para pemimpin maupun rakyat biasa harus meniru teladan hakim ilahi
dan penuh harapan terakhir mereka kepada Dia. Terima kasih pendeta. Sekarang kita berpindah kepada pokok penting lain, yaitu tuangkan kekesalanmu. Apa pengertian tuangkan kekesalanmu dalam pelajaran sekolah Sabat ini? Apa pengertian kekesalan yang dimaksud, serta mengapa harus kesal atau apa karena kurang iman atau karena lama Allah menolong dan melepaskan? Mari kita lihat dari Mazmur 62 ayat yang ke-9. Mazmur Daud mengatakan, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita." Sebagai manusia kita memiliki aspek emosi dalam hidup yang melibatkan perasaan kita. Ada perasaan senang atau bahagia, namun juga ada perasaan kesal dan marah. Nah, menuangkan kekesalan artinya curhat tentang perasaan kesal atau marah kita kepada Allah. Kekesalan di sini dalam konteks pelajaran sekolah Sabat adalah reaksi hati atau perasaan terhadap kesesakan hidup, penderitaan, dan penindasan. Apalagi sepertinya pertolongan Tuhan tidak nampak atau lama dinantikan. Seperti yang diucapkan dalam Mazmur 69 ayat yang ke-18 dan 19. "Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, dan bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku." Hal ini bukanlah suatu ekspresi kurang iman, namun justru suatu proses untuk menyatakan iman. Di saat musuh dan seteru menginjak-injak dan menindas, Daud katakan dalam Mazmur 56 ayat 4, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Ekspresi menyampaikan atau menunjukkan imannya. Dalam penantian akan pertolongan dan penghakiman Allah, perasaan-perasaan ini harus dibawa kepada Tuhan melalui doa dengan iman, sebab menurut Nyonya White dalam buku Steps to Christ halaman 93, doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang teman atau sahabat. Jadi Daud di sini mempraktekannya. Dia menuangkan kekesalannya kepada Allah dengan iman, percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang dan penghakiman Allah atas musuh itu akan segera menjadi kenyataan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa luput atau menghindari kekesalan atau marah secara alkitabiah? Kesal dan marah adalah bagian dari emosi manusia. Yang menjadi tantangan justru adalah bagaimana memanage atau mengendalikan amarah dan kekesalan kita. Sebab bila tidak, amarah bisa menuntun kita untuk melakukan dosa dan kejahatan. Pemazmur setuju dengan hal itu dengan mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat 8, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus memberi nasihat dalam Efesus 4 ayat 26 dan 27. "Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Nah, sekarang bagaimana bisa meredakan atau mengendalikan amarah? Yang pertama, kita perlu belajar untuk berdiam diri. Mazmur 4 ayat yang kelima katakan, "Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam." Belajar untuk berdiam diri. Yang kedua, mencari hadirat Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 katakan, "Hanya dekat Allah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Dekat di hadirat Tuhan, kekesalan dan kemarahan kita akan menjadi reda dan kita boleh merasakan ketenangan. Yang ketiga, kita perlu belajar menyanyikan pujian dan beribadah kepadanya. Mazmur 4 ayat 6 katakan, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Itu di saat kita merasakan kemarahan. Nyonya White katakan dalam buku The Ministry of Healing halaman 234, "Nyanyian adalah senjata yang selalu dapat kita gunakan untuk melawan keputusasaan." Bernyanyi, menyembah Tuhan, beribadah kepadanya saat amarah itu datang. Dan yang keempat, yang terakhir, menyerahkan penghakiman kepada Allah. Kita mungkin kesal, marah karena ketidakadilan atau penindasan. Namun kita dapat menyerahkan penghakiman itu kepada Allah. Daud katakan dalam doanya, Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang kedua, "Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar." Dan satu hal yang tidak boleh pernah kita lupakan atau lalaikan adalah apa yang dikatakan pena inspirasi dalam buku Our High Calling halaman 235. "Ketika Anda merasakan roh marah muncul, berpeganglah teguh pada Yesus dengan iman. Janganlah mengucapkan sepatah kata pun." Mari kita praktekkan itu. Sekarang mari kita berbicara tentang penghakiman Tuhan dan bait suci. Sebenarnya apa pengertian penghakiman di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ini?
dan juga mengapa harus ada penghakiman. Nah, jawaban mengapa harus ada penghakiman adalah agar setiap orang dapat menerima sesuai dengan perbuatannya. Saudaraku, Tuhan tidak membutuhkan lembaga peradilan untuk pembuktian. Dia tahu siapa kita, dia tahu perbuatan kita menurut Mazmur pasal 139. Jadi dengan demikian, penghakiman ini bukan untuk keuntungan Allah, tetapi untuk keuntungan umat-umatnya. Agar setiap orang dapat menerima sesuai dengan perbuatannya, itulah sebabnya mengapa perlu ada penghakiman. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ini, arti penghakiman yang kita dapat temukan minimal ada 3. Yang pertama, arti penghakiman dalam konteks pelajaran sekolah Sabat adalah penetapan keadilan dan kebenaran. Bait suci adalah tempat di mana rencana keselamatan Allah itu dinyatakan. Nah, dalam pengertian ini, dosa dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum moral Allah. Bukan hanya noda fisik, tetapi juga ini menodai secara rohani. Dan penghakiman Tuhan dari bait suci menyoroti pentingnya keadilan dan kebenaran dalam kehidupan manusia. Yang kedua, makna pengampunan di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat adalah pengampunan dan pemulihan kebenaran. Bait suci juga merupakan tempat di mana dosa diampuni dan kebenaran dipulihkan. Melalui kurban, Tuhan memungkinkan pengampunan dosa dan pemulihan hubungan yang benar antara manusia dan Dia sendiri. Itu sebabnya mengapa pengampunan itu penting, itulah sebabnya mengapa penghakiman itu penting demi keuntungan manusia. Dan yang ketiga, yang saya sudah sempat singgung tadi, makna penghakiman artinya pembalasan setimpal atas perbuatan jahat yang tidak bertobat. Meskipun Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni, tetapi Dia juga membalas kepada setiap orang atas perbuatan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Teristimewa perbuatan jahat orang yang tidak bertobat. Hal ini menunjukkan bahwa penghakiman Tuhan tidak hanya tentang pengampunan, tetapi juga tentang menegakkan keadilan. Setiap orang menerima sesuai dengan perbuatannya. Kita mungkin bertanya, mengapa proses penghakiman di bait suci? Apa artinya baik secara teologis maupun secara alkitabiah? Nah, penghakiman Tuhan dan bait suci, penghakiman Tuhan seringkali terkait erat dengan bait suci. Mengapa? Karena tempat di mana kekudusannya dinyatakan, di mana tindakan penghakimannya dilakukan, itu ada di bait suci. Proses penghakiman di bait suci memiliki landasan teologis. Yang pertama, oleh karena kekudusan Allah. Bait suci ini merupakan tempat di mana kekudusan Allah dinyatakan dan dihormati. Kekudusan Allah dibandingkan dengan keberdosaan manusia tidak dapat jalan bersama-sama. Di bait sucilah keberdosaan manusia itu diampuni dan manusia yang berdosa dilayakkan untuk datang di hadapan Allah yang Maha Suci. Pertemuan itu terjadi di bait suci. Poin yang kedua adalah keadilan dan pengampunan. Bait suci merupakan tempat di mana keadilan Allah dijelaskan dan dijalankan. Kalau kita lihat di dalam ritual bait suci, di mana kita belajar bahwa untuk setiap dosa selalu ada penumpahan darah. Untuk setiap perbuatan jahat pasti ada harga yang harus dibayar. Di sanalah kita melihat bahwa keadilan Allah, bahwa Allah yang suci harus menuntut kematian dari semua orang yang berbuat dosa. Namun di bait suci juga kita belajar tentang pengampunan. Bukan saya yang berdosa yang harus mati, tetapi dosa itu ditimpakan kepada binatang, kepada hewan. Dosa itu dipindahkan dari saya kepada hewan. Dari sinilah kita belajar tentang keadilan dan pengampunan. Ritual ini terjadi di bait suci. Lalu poin yang ketiga, di dalam bait suci ini adalah tempat di mana kebangkitan dan harapan itu ditimbulkan. Bait suci juga memiliki konotasi kebangkitan dan harapan bagi umat Allah. Melalui bait suci, Allah dari sorga mau berdiam di tengah-tengah kita manusia. Dan dengan demikian ada pengharapan, ada undangan bagi kita orang berdosa untuk datang mendekatkan diri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dan itu semua terjadi di dalam konteks bait suci. Nah, saudaraku, dari sini kita lihat bahwa memang benar dari bait suci kita belajar tentang penghakiman,
dari bait suci kita belajar tentang keadilan, dan dari bait suci kita belajar juga tentang pengampunan dosa. Ellen White dalam Patriarchs and Prophets halaman 358 menjelaskan tentang dinamika yang terjadi di dalam bait suci. Dia katakan, karena iblis adalah pencetus dosa, penghasut langsung dari semua dosa yang menyebabkan kematian anak Allah, keadilan menuntut agar iblis menanggung hukuman terakhir, dan pekerjaan Kristus untuk penebusan manusia dan pemurnian alam semesta dari dosa akan ditutup dengan penghapusan dosa dari tempat kudus surgawi. Perhatikan baik-baik, dari tempat kudus surgawi. Bicara tentang bait suci, dan penempatan dosa-dosa ini pada setan yang akan menanggung hukuman terakhir. Jadi, dalam pelayanan yang khas, periode pelayanan tahunan ditutup dengan penyucian tempat kudus, sekali lagi bicara tentang bait suci, dan pengakuan dosa-dosa di atas kepala kambing hitam yang melambangkan setan. Demikianlah dalam pelayanan kemah suci dan bait suci yang kemudian menggantikannya, umat diajarkan setiap hari kebenaran-kebenaran besar sehubungan dengan kematian dan pelayanan Kristus, dan sekali setiap tahun pikiran mereka dibawa ke peristiwa-peristiwa penutup dari pertentangan besar antara Kristus dan setan, yaitu penyucian terakhir alam semesta dari dosa dan orang-orang berdosa. Jadi jelas, Roh Nubuat pun sepakat bahwa di bait suci kita belajar tentang pengampunan, di bait suci kita belajar tentang penghakiman, dan di bait suci kita belajar tentang keadilan Allah. Kita datang pada pertanyaan, mengapa Allah sepertinya membalas dendam atas kejahatan dan ketidakadilan orang fasik? Mengapa tidak membiarkan orang fasik insaf dan bertobat? Saudara-saudara, buku Mazmur 18 mengekspresikan Tuhan yang datang menolong orang yang tertindas karena ketidakadilan dan merendahkan atau menghukum orang yang berlaku tidak adil. Ayat 28 sebutkan, karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak engkau rendahkan. Tindakan Allah menghukum orang fasik atau yang berbuat tidak adil adalah akibat dari perbuatan orang fasik itu sendiri yang menolak untuk mengikuti apa yang Tuhan tentukan. Kesempatan untuk bertobat telah diberikan sampai batas waktu di mana mereka tidak mau menyadari akan perbuatan mereka. Saat itulah Tuhan menyatakan keadilannya, penghukuman bagi orang fasik, dan tentunya pembebasan bagi orang yang benar. Kemudian pertanyaan, bagaimana cara kita bertahan atau sabar dalam ketidakadilan dan penindasan atau kejahatan orang fasik? Saudara, jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, kata Yesus, berbahagialah kamu, dan Dia tunjukkan kepada para pendengarnya, para nabi yang telah berbicara dalam nama Tuhan, sebagai teladan penderitaan dan kesabaran. Itu dapat dilihat dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-10. Habel, orang Kristen pertama dari anak-anak Adam, mati syahid. Henok berjalan dengan Allah dan dunia tidak mengenalnya. Nuh diejek sebagai seorang fanatik dan orang yang membuat gelisah. Ada pula yang diejek dan diderah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Hal itu ditulis oleh Ellen G. White dalam Khotbah di atas Bukit halaman 43. Nah, Rasul Paulus saksikan dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Itulah nasihat yang boleh menguatkan kita dalam menghadapi kepahitan dan kehidupan. Ingat, Tuhan masih memegang kendali. Percayalah,
saatnya akan tiba. Kemenangan adalah milik orang yang percaya. Ya, dan sebagai penutup serta aplikasi dari apa yang kita pelajari, bagaimana saat ini cara Allah bangkit menolong dan melepaskan orang miskin dan susah dalam gereja dan bahkan dalam organisasi gereja di mana bahkan pendetanya juga susah kehidupannya. Ada satu prinsip yang tidak pernah boleh dilupakan oleh umat Tuhan saat ini yang merupakan ilham Allah melalui Rasul Paulus tentang cara Allah melepaskan orang miskin dan susah dalam gereja. Galatia 6 ayat yang kedua di sana dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita diminta untuk tolong menolong. Kemudian di ayat yang ke-9 dan 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi Allah menggunakan umat-umatnya untuk membawa pertolongan dan kelepasan bagi orang-orang susah dan miskin di dalam gereja, termasuk juga para pendeta yang melayani. Begitulah seharusnya, seperti yang pena inspirasi katakan dalam buku Welfare Ministry halaman 172, kekristenan adalah penghiburan bagi orang miskin. Jadi kita perlu melihat keadaan gereja kita, komunitas iman di dalam kehidupan kita untuk kita saling membantu, menolong, dan memperhatikan satu dengan yang lain. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan demikian, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Artinya ketika kita mengaku bahwa kasih Allah ada di dalam kita, kita perlu mempraktekkan memberi pertolongan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah sekarang apakah Allah bangkit dan melepaskan orang kaya juga? Bukankah orang yang tidak miskin juga ada masalahnya di dalam kehidupan? Di bawah kolong langit ini semua merasakan pergumulan dan penderitaan. Artinya baik orang miskin maupun orang kaya semuanya memiliki pergumulan yang mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain. Namun Allah digambarkan sebagai seorang bapa. Mazmur 103 ayat 13 di sana dikatakan, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Artinya Allah adalah bapa bagi semua orang yang takut akan Dia, entah itu miskin atau kaya. Nah, bila orang yang kaya berada dalam pergumulan dan kesesakan, pasti Tuhan juga akan menolong dan memberi kelepasan. Asalkan percaya dan dia takut akan Allah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Nyoy Ayud katakan dalam buku Testimonies to the Church volume 9 bahwa orang-orang kaya tidak boleh dilewatkan begitu saja. Mereka perlu juga perhatian. Tuhan mungkin bisa menggunakan mereka nantinya untuk menolong mereka yang miskin dan membutuhkan dari kalangan umat-umatnya. Dan itu, saudaraku, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Nah sekarang apa Allah bangkit dan melepaskan kalau semisalnya penderitaan itu diakibatkan oleh karena kesalahan kita sendiri? Banyak kali memang dalam kehidupan kita terseret oleh keinginan-keinginan yang menuntun kita berbuat dosa dan pada akhirnya mengalami penderitaan akibat apa yang kita telah perbuat sebelumnya. Namun apapun keadaan kita, Allah adalah Bapa yang setia. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 bagian A dikatakan di sana, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Asalkan kita datang dengan kerendahan hati, mengaku kesalahan dan dosa kita, meminta pengampunan darinya, maka Ia akan bangkit dan melepaskan kita dari penderitaan kita jika kita berseru kepadanya. Contoh sederhananya adalah Nebukadnezar. Penderitaannya mengerjakan pertobatan dan dia kemudian dilepaskan oleh Allah dan dari penderitaannya. Namun yang paling penting saudaraku, 1 Petrus 4 ayat 2 katakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sehingga kalaupun kita menderita di dunia ini atau bahkan mati, kita tetap berada di dalam Kristus, maka Dia suatu saat akan melepaskan kita dari maut, dari kematian kekal sebagai akibat dari dosa kita. Nah sekarang Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. Mari kita simak kata-kata dari Paulus yang tercatat di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi mari kita walaupun menderita di dunia ini tetap berharap kepada Tuhan, maka Dia akan memenuhi janjinya supaya kita boleh hidup dalam kekekalan nantinya pada waktu Dia datang yang kedua kali. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau baik. Kau beri kami kesempatan untuk belajar daripada-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, meteraikan apa yang kami pelajari di dalam hati dan pikiran kami, serta mampukan masing-masing kami Tuhan untuk mengimplementasikan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, berkatilah kami semua, supaya walaupun kami mengalami penderitaan di dunia ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kami, dan kami percaya penghakiman Tuhan itu adil, dan suatu saat nanti kami akan boleh dilepaskan dari maut, kami akan diselamatkan untuk mewarisi kerajaan sorga. Inilah doa kami Bapa, terpujilah Engkau. Ampun kami dari dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur oleh karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Saat ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan motivasi dalam pelayanan perorangan. Saudara-saudara, tentunya kita sudah diulang-ulang mengenai penginjilan. Penginjilan adalah tanggung jawab yang kita harus lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Ini adalah perintah Allah, tugas utama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi masalah, saudara, banyak umat-umat Tuhan yang masih belum terlibat. Dan Yesus sudah mengatakannya dari zaman dahulu. Di dalam Matius 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Jika Yesus sendiri menyatakan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit, berarti Yesus memiliki alasan yang kuat untuk hal tersebut. Apa alasan-alasannya, saudara? Ada 3 alasan dalam komentar Alkitab. Pertama, secara kuantitatif memang cukup, tapi tidak semua pekerja bekerja berdasarkan kasih. Dasar pekerjaan penebusan adalah kasih. Dasar pekerjaan Tuhan adalah kasih. Yesus seorang pekerja yang penuh belas kasihan. Dalam Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dalam ayat ini Yesus memberikan contoh bagaimana bekerja berdasarkan atas kasih, dan ini belum semua umat-umat Tuhan terapkan. Alasan yang kedua, selain pekerja bekerja tanpa kasih atau kurang kasih, maka ada juga yang bekerja disertai dengan perselisihan, dengki dan persungutan. Dalam Filipi 1 ayat 15, Rasul Paulus katakan, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki, perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ada yang memberitakan Injil karena perselisihan dan dengki, dan demi kepentingan sendiri dan tidak betul-betul tulus. Alasan yang ketiga, tidak semua pekerja mau melayani dan rela berkorban. Masih banyak umat-umat Tuhan yang tidak mau melayani, masih terpaksa untuk melayani dan tidak mau berkorban. Banyak umat-umat Tuhan yang hanya mau dilayani tetapi tidak mau untuk melayani. Yesus teladankan di mana Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, 3 alasan ini yang membuat Yesus katakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Untuk itulah saudara, mari kita bekerja dengan kasih, dengan tidak mementingkan diri sendiri, dan mau rela berkorban. Yesus memerintahkan kita untuk melayani. Dalam Lukas 10 ayat 3, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Dan ketika kita pergi melakukan penginjilan ini, maka ada 4 janji Tuhan yang Dia akan berikan kepada kita. Apa itu saudara? Pertama, Tuhan berjanji akan memberikan kuasa. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kemudian yang kedua, Tuhan berjanji akan melindungi setiap pekerjanya. Matius 28 ayat 20. Bagian yang terakhir dikatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian yang ketiga, Tuhan berjanji bahwa pekabaran kita akan berhasil. Dalam Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Jadi akan berhasil, saudara. Kemudian yang keempat, janji Tuhan. Tuhan berjanji akan memberikan kecakapan bagi pekerja-pekerjanya. Matius 10 ayat 19 sampai 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudara-saudara, Allah sudah berjanji akan memberikan kita kuasa, pelindungan, keberhasilan, dan kecakapan dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Untuk itu, adalah panggilan bagi kita. Karena Yesus katakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Marilah saudara-saudara kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ada doa dan harapan saya. Amin. Marilah orang berdosa cari rahmat Tuhan. Jikalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan. Selamatkan sekarang. Telah tertumpah darah Yesus agar kita selamat. Datanglah kepada Yesus dan terimalah berkat. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Yesus Kristus kebenaran dan jalan ke surga. Percayalah pada Tuhan dan selamat terimalah. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Mari ikut umat Allah berjalan ke surga. Di sana kita bersuka memuji selamanya. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan pada kami. Pada pagi Sabat ini kami bersyukur karena kami telah dikuatkan oleh firman Tuhan melalui acara rumah tangga, acara sekolah Sabat, dan juga pelayanan perorangan. Kiranya melalui pelajaran-pelajaran yang telah kami pelajari dengan pertolongan Tuhan, Tuhan dapat membantu kami supaya kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan dapat memberkati akan kehidupan kami, karena kami hanya menyerahkan kehidupan kami ke dalam penyertaan Tuhan. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Ayat panggilan berbakti kita pada sahabat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama hingga 6. Kami akan baca secara bergantian dan di ayat yang ke-6 kami akan baca bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Rahmat Bapa bercahaya dari menara Tuhan, pelayanan Injil kita menerangi dunia. Pancarkanlah terang lampumu, menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Malam dosa sudah tiba, ombak pun menggemuruh, mata rindukan cahaya dari dermaga itu. Pancarkanlah terang lampumu, menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Lampumu selalu nyalakan bagi yang hanyut lelah, yang mau cari pelabuhan dalam malam yang gelap. Pancarkanlah terang lampumu, menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan oleh karena berkat dan tuntunan Tuhan, kami boleh menikmati berkat Sabat bersama-sama dengan keluarga dan umat Tuhan yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk berkat dan pengampunan, keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, baik lewat berkat rohani, berkat fisik, kesehatan, kekuatan, dan juga berkat-berkat lainnya yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada hari Sabat yang diberkati Tuhan ini, kami datang kepada Tuhan. Kami rindu agar kami dikuatkan lewat firman Tuhan. Kami memiliki banyak pergumulan, persoalan, tantangan hidup. Dan saat yang indah ini adalah waktu yang terindah ketika kami duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan sabda Tuhan. Kami rindu disegarkan, kami rindu dikuatkan dengan pekabaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau akan menyucikan hati kami. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan dapat memberikan pengertian, pemahaman. Tetapi bukan saja itu, Roh Kudus akan membantu kami untuk melakukan firman yang akan kami dengarkan. Berkati secara khusus hamba-Mu, Pendeta Widodo, yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya urapan kuasa surga akan bersama-sama dengan dia, dan kiranya apa yang akan disampaikan dapat dipahami dengan baik. Dan kami semua boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita surga yang Tuhan sediakan. Bapa di surga, kami berdoa bagi sahabat-sahabat Cornelius yang saat ini menyaksikan siaran ini. Mungkin di antara mereka saat ini ada yang bergumul oleh karena masalah di dalam rumah tangga, masalah di dalam keluarga, masalah keuangan, ataupun mereka yang sementara bergumul oleh karena sakit, penyakit yang sementara mereka alami saat ini. Di antara mereka mungkin sedang menghadapi duka cita, ataupun sementara mengalami lemah iman. Oh Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini,
kiranya Tuhan akan membantu sahabat-sahabat Cornelius ini. Kiranya Engkau akan berikan kemenangan atas setiap pencobaan yang mereka alami. Berikan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan mereka. Berikan penghiburan di atas duka cita yang mereka alami. Dan berikan kekuatan iman bagi mereka yang saat ini sementara bergumul. Berikan kesehatan jamahan surga bagi tubuh yang sedang lemah dan sakit. Kami percaya hari Sabat ini akan menjadi hari yang istimewa. Ketika kami akan bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat kekuatan, keselamatan, sehingga kami boleh disucikan, disembuhkan, dipulihkan pada hari Sabat ini. Bapa di surga, kami berdoa, kiranya CIC yang akan kami ikuti pada saat ini dapat memberikan kami dampak rohani, sehingga di ujung acara ini kami boleh merasakan berkat surga, sukacita yang telah Tuhan siapkan bagi kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Terima kasih banyak karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengar ya Tuhan, dengar ya Tuhan, dengar doa kami dan beri damai-Mu. Happiness is to know the Savior living our life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Ayat tema yang dipilih oleh pembicara pada Sabat ini terambil dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat yang berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I'll call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku
bukanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku. Karena keputusanku kan pergi. Karena keputusanku kan pergi. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom Sabat. Kita bersyukur oleh karena Tuhan memberi kita satu kesempatan lagi untuk merayakan Sabat. Dan saya percaya Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat Cornelius Media, kita semua sedang mengalami sukacita iman dalam merayakan Sabat. Sebab hari Sabat memang adalah harinya Tuhan, hari kudus Tuhan, hari kesukaan, hari kenikmatan, di mana kita boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan pencipta kita, serta mencicipi kenikmatan sorga. Melengkapi sukacita kita, saat ini kita akan merenungkan firman Allah yang berfokus pada salah satu pasal yang paling terkenal dan paling berpengaruh dalam Alkitab, khususnya dari kitab Mazmur, yaitu Mazmur pasal yang ke-23. Seringkali kita, ketika kita menyiapkan khotbah atau materi khotbah, maka kita berusaha untuk mencari judul yang terbaik, yang paling menarik atau unik, agar boleh menarik perhatian dari para pendengar kita. Namun untuk renungan dari Mazmur pasal yang ke-23, tidak ada judul yang lebih baik daripada Tuhan adalah Gembalaku. Judul perenungan kita pada Sabat ini adalah Tuhan adalah Gembalaku. Tapi mungkin ada yang berkata, judul itu sudah biasa pendeta. Khotbah dari Mazmur 23 sudah terlalu sering kita dengar. Di acara kedukaan kita pernah mendengar pengkhotbah mengkhotbahkan dari Mazmur 23. Di acara pernikahan, acara ulang tahun, acara penamatan, dan lain sebagainya, Mazmur 23 sering dikhotbahkan. Bahkan sudah biasa kita nyanyikan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apalagi yang masih kurang? Apalagi yang dapat kita pelajari dari Mazmur pasal yang ke-23? Kali ini saudaraku, dari Mazmur 23, kita akan belajar tentang pengalaman keselamatan yang boleh kita manusia berdosa alami di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di dalam kemuliaan sorga. Kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan untuk merayakan Sabat Tuhan. Kami berdoa ketika kami akan membuka lembaran kudus firman-Mu dan belajar daripadamu. Ya Tuhan, Engkau buka pikiran dan hati kami. Beri pengertian yang benar. Roh Kudus arahkan kepada kami ya Tuhan untuk mengikut Tuhan dengan pengertian yang benar yang akan kami pelajari saat ini. Tuhan berkati hamba-Mu bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya nama Tuhanlah yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami siap mendengar firman kebenaran-Mu di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mazmur 23 saudaraku adalah mazmur penyerahan dan kepercayaan di dalam Tuhan. Mengapa demikian? Karena itu ditulis berdasarkan ilham Allah dari sebuah pengalaman pribadi penulisnya, Raja Daud dengan Tuhan. Dia banyak melewati pengalaman pahit, pengalaman peperangan dalam hidupnya. Namun Tuhan katanya adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nyonya White dalam buku Christian Experience and Teachings halaman 30 mengekspresikan pengalaman imannya. Beliau katakan, hatiku dipenuhi dengan kebahagiaan ketika aku mengulang-ulangi kata-kata dari Mazmur 23 dengan lembut dalam pikiranku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi Mazmur 23 telah terbukti tidak pernah tidak relevan dengan perjalanan kerohanian setiap orang Kristen dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Nah, pengalaman keselamatan seperti apa yang dapat kita pelajari dari Mazmur pasal yang ke-23 saat ini? Mari kita buka Alkitab kita, kitab Mazmur pasal yang ke-23. Mari kita membaca dan merenungkannya secara perlahan-lahan supaya kita boleh belajar pengalaman keselamatan seperti apa yang boleh kita pelajari. Mazmur pasal yang ke-23, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan dari Mazmur pasal 23. Mazmur 23 di sini sedang berbicara tentang transformasi rohani dari seorang yang percaya, yang siap untuk setiap harinya berjalan dengan Allah dan dengan penuh kerinduan tetap memandang ke depan pada hari di mana Tuhan akan datang kembali dan tinggal bersama-sama dengan umat-umat tebusannya. Bagaimana bisa demikian? Mari kita lihat 3 pelajaran penting sekaligus 3 tahap pengalaman keselamatan kita di dalam Tuhan. Yang pertama, dari Mazmur 23 kita boleh belajar pengalaman dibenarkan. Pemazmur mengatakan Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Artinya aku dipuaskannya, semua kebutuhanku dipenuhi Tuhan. Dan ini adalah sebuah permulaan yang sangat baik dalam kehidupan kita atau kehidupan seseorang. Gembala kita, dia mengetahui apa yang sedang terjadi, bagaimana keadaan kita, dan dia mengendalikan segala sesuatu untuk kebaikan saya dan saudara, domba-dombanya. Saudaraku, di dalam Tuhan, gembala kita yang baik, ada kedamaian yang sempurna. Dan dikatakan selanjutnya, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Luar biasanya Tuhan kita yang digambarkan sebagai seorang gembala selalu menaruh perhatian dan kasihnya kepada domba-dombanya. Di awal Mazmur 23 ini semuanya digambarkan sempurna. Apalagi yang perlu kita khawatirkan, apalagi saudaraku yang perlu kita takutkan. Secara fisik dan materi, Allah telah menyediakan segala kebutuhan mendasar kita di dalam hidup ini. Lantas pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan kebutuhan kerohanian kita? Sebagai manusia berdosa, kita saudaraku perlu menyadari, kita telah terpisah dengan Tuhan, dengan Allah. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 katakan, upah dosa ialah maut. Jadi sebagai manusia yang berdosa, ketakutan terbesar kita adalah maut atau kematian kekal. Itulah sebabnya kebutuhan terbesar kita sebagai manusia berdosa adalah keselamatan. Sayangnya, sebagai domba, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Apakah kemudian gembala kita sanggup memenuhi kebutuhan keselamatan kita? Puji Tuhan, menurut Roma 3 ayat 24, kita yang terancam karena dosa, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-25 bagian A, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi melalui Kristus, dia yang telah datang menjelma menjadi manusia, merendahkan dirinya, rela menderita dan dihina, rela mati di kayu salib, demi memenuhi kebutuhan terbesar orang berdosa, yaitu keselamatan yang mereka perlukan. Dan ini dimulai dengan pengalaman dibenarkan oleh karena darah Kristus. Itulah sebabnya Mazmur 23 ayat 3 mengatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita dapat dibenarkan? Diceritakan ada seorang jenderal Amerika terkenal, Douglas MacArthur. Suatu kali dia bertemu dengan musuhnya, seorang jenderal Jepang. Pertemuan itu sengaja diatur untuk secara resmi jenderal Jepang, musuh dari Amerika pada waktu perang itu, menyerah kepada Amerika. Di akhir pertemuan yang diatur itu, jenderal Jepang tersebut mengulurkan tangan kepada MacArthur untuk berjabat tangan dengannya. Namun jenderal MacArthur mengatakan, sorry, saya tidak bisa berjabat tangan dengan Anda saat ini. Sampai Anda terlebih dahulu menyerahkan pedang yang Anda bawa. Kita tidak bisa berteman, kita tidak bisa berdamai selama pedang itu masih bersama dengan Anda. Berikan lebih dahulu pedang itu dan kemudian kita boleh berjabat tangan dan berdamai. Kita saudaraku hanya bisa berjabat tangan dengan Allah, dipersatukan kembali, diperdamaikan, dibenarkan bila kita menyerahkan keberdosaan kita melalui iman kepada Yesus. Sebab di dalam darahnya kita diperdamaikan dengan Allah dan dengan surga. Kita dibenarkan dengan kebenaran Kristus. Mulailah dengan iman kepada Kristus. Serahkanlah hidup kita kepadanya, keberdosaan kelemahan kita kepadanya. Maka pengalaman keselamatan
Yang pertama, yaitu pembenaran boleh kita alami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan untuk masalah keselamatan, gembala kita begitu baik. Dia telah menyediakan bagi kita keselamatan melalui Kristus. Sepertinya saudaraku, ketika membaca Mazmur 23 sejauh ini, semuanya berjalan dengan sempurna. Sampai kita tiba pada Mazmur 23 ayat yang keempat, dikatakan di sana, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini adalah sesuatu yang menakutkan bagi kita para domba. Yang tadinya semuanya berjalan sempurna, sekarang harus mengalami pengalaman berjalan dalam lembah kekelaman. Terjemahan bahasa Inggrisnya, walk through the valley of the shadow of death. Berjalan melalui lembah bayang maut. Bagaimana mungkin Tuhan? Bukankah Engkau adalah gembala yang selalu menuntun ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang? Langit berubah sekarang Tuhan menjadi gelap. Awan hitam bergulung, hati penuh dengan ketakutan, nafas menjadi sesak bagi kami domba-dombamu. Bumi sekarang seperti sedang membuka mulutnya, seperti singa untuk menelan domba-domba. Tidak ada lagi berbaring di padang rumput hijau, tidak ada lagi air yang tenang. Jiwaku sekarang ya Tuhan, tidak lagi baik-baik saja. Perlu kita ketahui saudaraku, inilah yang dinamakan pengalaman disucikan dalam keselamatan. Jadi pelajaran atau tahap yang kedua dalam pengalaman keselamatan. Kalau yang pertama dibenarkan, yang kedua adalah pengalaman disucikan. Mengapa kita domba-domba Allah perlu mengalami pengalaman disucikan dalam keselamatan? Saudaraku, Allah ingin membawa umatnya pulang ke rumah. Ke dalam kerajaannya, di mana dia boleh tinggal bersama umat-umat tebusan untuk selama-lamanya. Efesus 5 ayat 5 mengatakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Domba-domba yang akan dibawa pulang ke rumah gembala hanyalah mereka yang telah disucikan karakternya, dimurnikan dan benar-benar siap untuk tinggal bersama dengan gembala mereka di rumah gembala itu. Dan pekerjaan penyucian itu haruslah kita alami dan berlangsung selama kita hidup di dunia ini. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, kekecewaan, penderitaan, pencobaan yang datang silih berganting bertubi-tubi, percayalah saudaraku, kita sedang diizinkan Allah untuk mengalami lembah bayang-bayang maut untuk disucikannya, dipersiapkannya bagi kehidupan kekal dalam kerajaannya. Banyak orang termasuk saya dan saudara seringkali mengeluh. Banyak orang termasuk saya dan saudara putus asa. Banyak orang yang mundur dari iman kepada Tuhan di saat-saat mereka mengalami lembah bayang-bayang maut. Namun saya dan saudara, kita sekalian adalah domba-domba Allah yang sejati. Kita akan menganggap pengalaman penyucian itu sebagai suatu sukacita. Sebab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai 4. Kemudian ayatnya yang ke-12 mengatakan kepada kita demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ayat yang ke-12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Oh sukacita, kita domba-domba Allah yang sejati menganggap pengalaman penyucian, berjalan dalam lembah bayang-bayang maut itu sebagai suatu sukacita. Supaya kita boleh dimurnikan, disucikan oleh Tuhan. Mengapa demikian? Sebab ketika kita diizinkan berjalan dalam pengalaman penyucian, berjalan dalam lembah bayang maut, Dia tetap beserta dengan kita. Pemazmur katakan, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Luar biasanya, gembala itu tidak pernah meninggalkan atau melupakan kita. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sebagai domba-dombanya, dengan tongkatnya kita didisiplin oleh gembala. Kita diajarnya, namun dengan tongkat yang sama, dia memberi penghiburan dan kemenangan kepada kita. Dia menghalau musuh yang menyerang, serigala dan singa yang menyerang. Serta dengan tongkatnya, dia menghitung kita yang bertahan sebagai milik kepunyaannya. Seorang anak lelaki, kedua kakinya, saudaraku, satu kali diceritakan tidak bertumbuh sebagaimana seharusnya.
Orang tuanya kemudian datang ke dokter anak untuk berkonsultasi mengenai masalah yang dialami oleh anak mereka, putra mereka. Lantas dokter tersebut menyarankan agar putra mereka menggunakan penyangga kaki dan lutut yang cukup menyakitkan bila dikenakan, tapi itu perlu untuk membantu perkembangan kakinya sampai bertumbuh normal, sampai dia boleh berjalan dengan normal kembali. Setiap malam saat orang tuanya memasangkan penyangga kaki itu di kaki putra mereka, maka putranya akan berteriak, mengerang kesakitan dan menangis. Anak lelaki itu perlahan-lahan merasa tersakiti dengan tindakan orang tuanya. Dia bertanya mengapa orang tuanya membiarkan dia menderita mengenakan penyangga kaki itu, dan mulai meragukan cinta mereka terhadapnya. Sering orang tuanya tergoda untuk melepaskan penyangga itu, namun mengurungkan niat mereka karena tujuan mereka adalah bahwa putra mereka akan segera pulih pertumbuhan kakinya dan berjalan dengan normal. Jadi saudaraku, kalau sepertinya kita dibiarkan gembala kita melewati lembah bayang maut, maka dia memiliki tujuan khusus untuk saya dan saudara supaya kita bisa disucikannya. Kabar baiknya saudaraku, Yesus datang menjelma menjadi manusia. Dia juga pernah mengalami lembah bayang-bayang maut. Bukan karena dia perlu disucikan, tetapi untuk memberi jaminan kemenangan kepada kita yang sementara melewati lembah bayang-bayang maut. Yesaya 53 ayat 3-6 mengatakan tentang penderitaan dari Yesus yang datang sebagai manusia. Kita, saudaraku, yang memiliki iman dan mengandalkan Kristus, dalam menjalani pengalaman disucikan ini akan dimampukan oleh Kristus, oleh Roh Kudus-Nya untuk bertahan sampai kesudahan. Dan setelah kita disucikan, maka tahap yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari pengalaman keselamatan adalah pengalaman dimuliakan. Ketika kita telah selesai bertahan mengalami lembah bayang-bayang maut, kita memasuki pengalaman yang terakhir yang sedang kita nanti-nantikan. Kita dimuliakan oleh Tuhan. Setelah mengalami pengalaman dibenarkan, disucikan melalui pengalaman lembah bayang-bayang maut, maka sekarang pengalaman keselamatan itu datang kepada tahap dimuliakan. Musuh-musuh kita mungkin memojokkan kita, menghina kita. Namun pemazmur katakan dalam ayat yang kelima Mazmur 23, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku saudaraku penuh melimpah. Sebelum berkuasa sebagai raja di Israel, Daud melewati pengalaman dikejar-kejar musuh. Di pojokan, Saul kejar-kejar Daud untuk melenyapkannya. Dia kerap kali lari dan bersembunyi. Tapi kemudian pada waktunya Tuhan, dia dimuliakan di hadapan musuh-musuhnya. Allah memperhatikan hambanya. Dia menaruh belas kasihan kepada Daud dan mengangkatnya di hadapan musuhnya. Dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami penghinaan, kesusahan, penderitaan, dan orang lain mulai menertawakan kita. Tapi ingat, jika kita terus mengandalkan Tuhan dan percaya kepadanya, sama seperti Daud, kita juga bisa mengalami pengalaman dimuliakan, seperti yang dialami Daud di hadapan musuh-musuhnya. Namun yang paling penting saudaraku adalah pengalaman keselamatan dimuliakan di dalam kerajaan Allah untuk hidup selama-lamanya. Daud merindukan hal itu. Ayat yang ke-6, ayat yang terakhir dari Mazmur 23 mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di mana Daud bisa tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa? Daud sedang melihat jauh ke depan kepada kemuliaan kekal yang akan diberikan oleh gembala itu kepadanya. Kemuliaan yang melebihi kemuliaan apapun yang dunia dapat berikan kepada kita, kepada saya dan saudara. Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-11. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Luar biasa. Kemuliaan yang ditawarkan oleh gembala yang agung itu adalah kemuliaan yang tidak dapat binasa. Pada hari yang kita nanti-nantikan itu, umat Allah akan diubahkan dalam sekejap mata. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia.
kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 40, ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Saudaraku, kita akan dimuliakan pada hari Maranatha, pada hari di mana Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Kalaupun kita mengalami yang namanya kematian sementara, namun bila kita mati di dalam Kristus, saudaraku, kita akan dibangkitkannya, kita akan diubahkannya, serta dimuliakan oleh Tuhan Bapa kita. Inilah tujuan dari perjalanan keselamatan kita, yaitu untuk mewarisi kerajaan sorga yang Dia janjikan. Namun demikian, kita harus mulai dengan iman, agar kita diampuni dari dosa kita dan dibenarkannya oleh karena kebenaran Kristus, oleh karena darahnya kita dibasuhkan. Kemudian kita berjalan di dalam pengalaman lembah bayang-bayang maut, disucikan melalui kerasnya ujian dan pencobaan. Barulah kita bisa tiba, bisa datang pada pengalaman dimuliakan. Hidup kekal selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Semuanya ini, tahap demi tahap dari pengalaman keselamatan ini, hanya bisa kita lalui bersama dengan Kristus. Saudara tahu mutiara? Mutiara yang berkilau dalam pandangan kita begitu mewah, berkelas, dan begitu mulia. Namun sebelum itu menjadi mutiara yang berkilau, kerang harus mengalami sebuah proses yang tidak mudah. Pasir yang masuk ke dalam kerang membuatnya sakit. Proses itu berlangsung cukup lama. Namun dia bertahan. Dalam proses itu sampai akhirnya pasir itu bisa menjadi mutiara yang berkilau. Bila kita menjalani tahap demi tahap pengalaman keselamatan bersama Kristus, maka kita akan dimuliakannya. Bagaimana bisa, saudaraku? Yudas ayat yang ke-24 dan 25 mengatakan, firman Tuhan katakan demikian kepada saya dan saudara-saudara sekalian. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita hanya bisa melalui tahap demi tahap. Asalkan kita ada di dalam Kristus yang sanggup membawa kita sampai pada kemuliaan. Saudaraku, maukah saudara mengalami pengalaman keselamatan seperti yang dituliskan di dalam Mazmur 23? Dibenarkan oleh karena keselamatan telah disiapkan di dalam Kristus. Maukah saudara memberi diri untuk disucikan karakter saudara, diburnikan supaya saudara siap untuk hidup dengannya? Sebab untuk hidup dengannya tidak ada boleh cacat karakter. Karakter kita harus dilatih, disucikan selama kita hidup di dunia ini. Dan pada yang terakhir, maukah saudara datang kepada kemuliaan yang besar pada hari Maranatha tiba, ketika tubuh kita yang fana ini diubahkan menjadi tubuh yang baka. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus adalah gembala kita, Dia sanggup membawa kita dari kehidupan lama kita kepada kehidupan yang diperbaharui sampai tiba kita dimuliakan. Mari kita bertahan sampai kesudahannya. Mereka yang belum dibenarkan, terimalah Yesus dengan iman dan dibenarkan. Mereka yang sudah menerima Yesus sementara mengalami lembah bayang-bayang maut, serahkanlah hidupmu kepada Yesus dan Dia akan menyucikan engkau. Bagi mereka yang sudah disucikan, sabarlah menanti waktu pemulihan itu. Maka kita semua akan hidup selama-lamanya berbahagia di dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita sekalian adalah doa dan harapan saya. Hai, lihatlah dari surga datang isyarat. Tuhan kirim bantuannya, kemenangan dekat. Tetap pertahankan benteng Yesus.
Saudaraku, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, Gembala kami yang baik, yang menuntun kehidupan kami ya Tuhan, melalui pengalaman keselamatan iman di dalam Engkau. Engkau menyediakan keselamatan itu melalui Kristus. Tuhan, ajar kami untuk selalu beriman kepadamu, menyerahkan kelemahan keberdosaan kami, supaya kami dibenarkan. Dan Tuhan, Engkau juga adalah gembala kami yang baik, yang telah menuntun beserta dengan kami di dalam melalui lembah bayang maut. Tuhan, tolonglah kami. Setiap hari ini kami sementara dimurnikan. Tuhan, dengan-Mu kami berjalan dan kami tidak akan gagal. Sebab Engkau beserta kami, gadamu dan tongkat-Mu yang menghibur kami. Tuhan Bapa di sorga, kami rindu kedatangan-Mu segera. Tolong kami rindu dimuliakan. Beri kesabaran, beri ketekunan, supaya kami dapat bertahan sampai kesudahannya. Dan kami akan menerima mahkota kehidupan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Memberkati sahabat-sahabat Cornelius di mana saja mereka berada. Biarlah perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan akan Tuhan teguhkan dan kuatkan, sampai kami selama-lamanya menjadi milik Tuhan di dalam kerajaan sorga. Inilah doa pengharapan kami. Ampuni kami dari dosa kami Tuhan. Terpujilah Engkau dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita memiliki pengharapan, menyambut datangnya Tuhan. Iman kita hanya pada Kristus, dalam sabdanya yang kudus. Sekarang tiba waktunya, semua bangsa di dunia bangkit dan bersoraklah. Haleluya, Dia Raja. Kita memiliki pengharapan, menyambut datangnya Tuhan. Puji nama Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kita pada Sabat hari ini telah selesai. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama dengan kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bahagian kita semua. Saya, Pendeta Calvin Lumowa, bersama dengan kru yang bertugas, pamit undur diri. Kita akan kembali minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. For the God of the